Instruktur Su-hyuk memanggil dengan nada tegas, "Kadet Kim Ha-jin." Ia mengatakan bahwa dirinya mengingat Ha-jin sebagai seseorang yang menggunakan pedang di akademi militer. Mendengar itu, Ha-jin menjawab bahwa ia telah memutuskan untuk berubah. Su-hyuk menetap Ha-jin, lalu bertanya apakah keputusan itu diambil setelah Ha-jin datang ke Kyub. Ha-jin membenarkannya. Instruktur Su-hyuk terdiam sejenak sebelum akhirnya mengatakan bahwa semua keputusan yang dibuat di Kyub sepenuhnya berada di tangan para kadet. Ia kemudian menegaskan bahwa tidak peduli apakah keputusan tersebut benar atau salah, para kadetlah yang harus menanggung seluruh tanggung jawabnya. Dengan suara lantang, ia memperingatkan agar hal itu jangan pernah dilupakan. Di sekitar Ha-jin, bisik-bisik para kadet mulai terdengar. Salah satu dari mereka mempertanyakan apakah Ha-jin sudah gila. Kadet lain merasa heran mengapa seseorang datang ke Kyub hanya untuk memilih pistol sebagai senjata utama. Ada pula yang berkomentar bahwa mungkin Ha-jin hanya mencari perhatian. Bahkan ada yang berniat memberinya pelajaran saat latihan pertempuran realistis nanti. Mendengar semua itu, Ha-jin hanya menggaruk kepalanya. Dalam hatinya, ia tetap berpikir bahwa pistol masih merupakan senjata yang bagus di dunia ini. Bagi sipil yang tidak mampu menggunakan kekuatan sihir, jenis peluru yang umum dipakai adalah magic bullet. Peluru yang dilapisi mana, sehingga daya hancurnya jauh lebih besar dibanding peluru timah biasa. Namun meskipun memiliki keunggulan tersebut, pistol tetap diremehkan di lingkungan Kyub. Alasan pertama adalah batas daya rusaknya. Sekuat apapun penggunanya, potensi pistol tetap memiliki limit. Alasan kedua adalah sejarahnya yang masih baru. Di dunia ini, mitos dan legenda menjadi kenyataan. Artefak dari kisah-kisah tersebut berubah menjadi senjata nyata. Dan semakin megah asal-usul serta sejarahnya, semakin tinggi pula peringkat senjata itu. Karena itulah, para kadet di Kyub cenderung memilih senjata kuno daripada senjata modern. Lebih percaya pada kemampuan diri sendiri daripada mengandalkan magic bullet. Bahkan, ketika batas kemampuan mereka tercapai, mereka masih bisa berkembang melalui kekuatan senjata legendaris yang mereka gunakan. Semua itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Ha-jin. Ia sadar dirinya bukanlah protagonis manhwa. Sambil berjalan di lorong kelas, Ha-jin menatap koper yang ia bawa. Dalam hati, ia mengakui bahwa dirinya bahkan belum pernah mengangkat pedang dengan benar. Jadi mustahil baginya melawan para kadet lain menggunakan senjata itu. Ia melirik pistol di dalam koper dan menyimpulkan bahwa memilih pistol bukanlah keputusan buruk. Senjata itu bisa langsung ia kuasai, dan fakta bahwa ia menggunakannya justru dapat memberinya keuntungan dalam memperoleh SP. Karena senjata sudah dipilih, kini saatnya menentukan talent. Talent dapat dianggap sebagai spesialisasi unik setiap individu. Kebanyakan orang hanya memiliki satu, tetapi ada pengecualian, seperti pemilik gelar Sword Saint yang memiliki talent aktif dan pasif sekaligus. Salah satu contohnya adalah Kim Suho. Di tempat lain, Suho sedang berjalan di ruang latihan ketika ia menyadari seseorang lain di sana. Ia bertanya apakah Chae Na-yun juga berlatih di tempat ini. Na-yun menjawab dengan nada datar bahwa tidak ada alasan lain baginya berada di pusat latihan selain untuk berlatih. Suho tersenyum sambil menggaruk kepalanya. Ia mengatakan bahwa tempat ini biasanya sepi setelah kelas sehingga ia datang ke sini. Dan melihat Na-yun mengingatkannya pada sesuatu, yaitu adanya seorang penembak jitu. Na-yun menanggapi dengan nada meremehkan, menyebut Ha-jin dengan nama yang bahkan tidak ia ingat dengan benar. Ia mengatakan bahwa seseorang tidak pantas disebut penembak jitu jika jarak tembaknya bahkan belum mencapai 1 kilometer. Menurutnya, Ha-jin mungkin sudah menyerah menjadi hero dan hanya bertahan sedikit lebih lama agar tidak tercatat sebagai dropout. Suho menegur dengan lembut bahwa Na-yun tidak bisa sembarangan mengatakan seseorang telah menyerah. Na-yun tampak tidak mengerti maksudnya, sementara Suho hanya tersenyum. Kesal karena merasa didikte, Na-yun meninggikan suara dan menyuruh Suho pergi jika tidak berniat berlatih. Sementara itu, di ruangan lain, Ha-jin yang sedang duduk tiba-tiba menggaruk telinganya merasa seolah ada yang membicarakannya. Ia membuka laptop dan kembali berpikir tentang talent. Ia tahu bahwa protagonis seperti Kim Suho bisa menjadi hero terhebat hanya dengan talent yang ia miliki, sehingga talent memang sangat krusial. Karena ia akan mendapatkan 10.000 SP saat menyulis talent pertamanya, ia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia mempertimbangkan untuk menulis talent sederhana terlebih dahulu. Ia akhirnya menetapkan pilihan, Master Sharpshooter.
Sistem langsung mengkonfirmasi bahwa 10.000 SP telah digunakan untuk menulis talent tersebut. Informasi talent muncul otomatis, peringkat menengah bawah, atribut spirit, dengan potensi evolusi berdasarkan tingkat kemahiran. Kemampuan yang tercantum antara lain bullet time, memberikan 3 detik waktu lambat setiap 4 jam saat bertempur, pelatihan master sharpshooter, kemahiran menggunakan semua senjata jarak jauh, dan Thousand Mile Eye, kemampuan melihat jarak jauh serta memperkirakan jalur musuh. Hajin merasa puas, tidak hanya pistol, ia juga bisa menggunakan busur atau senjata jarak jauh lain di masa depan. Selain itu, talent ini dapat berevolusi. Meski peringkat awalnya tidak tinggi, potensi peningkatan di masa depan merupakan keuntungan besar. Secara keseluruhan, pilihan ini jauh lebih baik dari yang ia bayangkan. Ia pun menetapkan keputusan itu dengan mantap, meregangkan tubuh dan bertekad bertahan dengan talent itu hingga cerita utama selesai. Keesokan harinya di kelas, seorang kadet mengeluh bahwa pertanyaan yang diajarkan terlalu sepele. Pengajar menjelaskan bahwa meskipun sederhana, mereka tetap harus mengetahui contoh serangan dari tower dan dungeon. Dalam hati, Hajin menyadari bahwa beberapa paragraf deskripsi telah diringkas menjadi satu buku pelajaran. Jika para karakter tahu fakta itu, mereka mungkin akan menangis iri. Namun berkat talent observation dan browsing miliknya, ia bisa melewati kelas dengan mudah. Dengan kemampuan itu, ia bisa melihat informasi karakter dalam bidang pandangnya dan bahkan mengakses lini masa cerita langsung melalui retinanya. Pengajar mengingatkan agar semua materi diingat karena tes tertulis akan segera diadakan. Selama pelajaran, Nayun terlihat tenang, tetapi tiba-tiba ia mengeluh keras mengapa harus mempelajari hal seperti itu, karena menurutnya cukup menunjukkan kemampuan dalam latihan saja. Tak lama kemudian, seorang kadet kelas membuka pintu kelas dan mengumumkan bahwa kelas Veritas harus menuju lapangan dalam 20 menit. Mendengar kata latihan realistis, Nayun langsung bersemangat, sementara Hajin justru tidak terlalu senang, namun ia tahu momen itu akhirnya tiba. Beberapa waktu kemudian, para kadet berkumpul di tempat latihan. Instruktur Suhik menjelaskan bahwa inti latihan harus dipahami dengan baik sebelum ia mengumumkan formasi tim. Setiap tim akan terdiri dari 4 orang, 2 petarung, 1 penembak jitu, dan 1 support. Kecuali dalam keadaan khusus, komposisi ini akan tetap hingga pertengahan semester. Pembagian dilakukan secara adil, mencampur kadet peringkat tinggi dan rendah dalam satu tim. Setelah itu, para kadet dipersilahkan melihat daftar tim masing-masing. Ketika Hajin melihat layar pengumuman dan membaca nama anggota timnya, ekspresinya langsung berubah tidak senang. Dalam hati ia tidak percaya pada apa yang ia lihat. Ia tidak menyangka dirinya satu tim dengan orang itu. Hajin berpikir dalam hati bahwa Yu Yenha berada di tim yang sama dengannya. Seperti kebanyakan novel, di sekitar tokoh utama pasti ada orang-orang yang berinteraksi atau berselisih dengannya demi perkembangan cerita. Ada banyak karakter yang masuk ke alur utama, tetapi di antara semua karakter itu, Yu Yenha adalah sosok yang spesial. Ia merupakan pewaris utama guild nomor 1 di Korea, Essence of the Strait, sekaligus penerus keluarga terpandang. Pada awal cerita, ia membentuk hubungan permusuhan dengan Kim Soo-ho, tetapi secara bertahap ia dipengaruhi oleh Kim Soo-ho dan berubah menjadi sekutu yang dapat diandalkan. Karena itulah, menjalin relasi dengan Yu Yenha sangat penting bagi Hajin. Semakin ia terlibat dalam alur cerita, semakin banyak SP yang bisa ia peroleh. Ia pun bertekad bahwa pada latihan hari ini, ia harus menemukan cara untuk menarik perhatian Yu Yenha. Beberapa waktu kemudian, seorang kadet laki-laki menyapanya dan memastikan bahwa mereka berada di tim yang sama. Kadet itu bernama Jin Ho-seung dari kelas Veritas, dan di sampingnya berdiri seorang kadet perempuan bernama Hazuki, juga dari kelas Veritas. Yu Yenha menoleh dengan ekspresi datar dan mengatakan bahwa ia berharap kerjasama mereka berjalan baik, sambil menyebut mereka dengan panggilan formal Tuan Jin Ho-seung dan Nona Hazuki. Dalam hati, Ho-seung merasa heran karena mereka sebaya, tetapi Yenha berbicara dengan sangat sopan. Yenha kemudian bertanya, di mana anggota terakhir tim mereka. Saat itulah Hajin berjalan mendekat dan mengatakan bahwa dialah orangnya. Dalam hatinya, Hajin menyemangati diri sendiri bahwa ini adalah saatnya untuk percaya diri, karena ia tahu Yu Yenha paling membenci orang yang tidak percaya diri. Ho-seung dan Hazuki mendekat ke arah Hajin. Ho-seung menyadari bahwa Hajin adalah kadet yang memilih pistol saat pemilihan senjata, sehingga ia sudah cukup terkenal di kalangan siswa tahun pertama. Tiba-tiba, dari belakang terdengar suara instruktur Suhyuk yang memanggil mereka.
Ia menanyakan apakah mereka punya waktu untuk berbicara sebentar, membuat Hoseng dan Hazuki terkejut. Namun tanpa menunggu lama, instruktur itu menjelaskan bahwa lokasi monster yang harus dihadapi setiap tim sudah dikirimkan ke jam pintar mereka dan memerintahkan mereka untuk segera berangkat. Yonha dan timnya pun bergerak menuju lokasi yang ditentukan. Sambil berlari, Yonha memeriksa peta hologram di tangannya dan mengatakan bahwa mereka akan segera tiba. Ia meminta semua orang bersiap karena informasi monster akan muncul begitu mereka sampai di lokasi. Di belakang mereka, terlihat Hajin tertinggal cukup jauh. Ia sudah sangat kelelahan dan dalam hati mengeluh bahwa dirinya bisa mati. Statistik vitality miliknya jauh di bawah rata-rata orang normal, sehingga mengikuti dari belakang adalah hal terbaik yang bisa ia lakukan. Ia bahkan bertanya-tanya, apakah ini memang aturan menjadi kadet Cube? Sementara itu, Hoseng dan Hazuki tampak tidak kelelahan sama sekali. Mereka akhirnya tiba di area latihan nomor 8 pantai. Dari kejauhan terlihat seekor monster Black Hump Octopus. Yonha segera mengajak timnya menyusun rencana misi. Tak lama kemudian, Hajin tiba dengan napas terengah-engah, masih berusaha memulihkan stamina. Yonha menjelaskan bahwa monster itu adalah Black Hump Octopus kelas menengah ke bawah. Serangan tubuh utamanya tidak terlalu kuat, tetapi masalah sebenarnya terlekat pada punuk di kepalanya. Ketika monster itu merasakan bahaya, ia akan mengirimkan bayi-bayi gurita dari punuk tersebut untuk menyerang musuh. Tidak hanya jumlahnya banyak, tetapi masing-masing bayi gurita itu adalah monster berbahaya yang mampu mengubah manusia normal menjadi mumi dalam hitungan detik. Hoseng menyimpulkan bahwa saat pertarungan dimulai, mereka harus memprioritaskan membersihkan bayi gurita yang keluar terlebih dahulu. Hazuki menambahkan bahwa mereka harus segera menanganinya, agar Hajin bisa... Namun, sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Yonha memotong dan mengatakan bahwa dialah yang akan menangani bayi gurita itu sendiri. Para petarung jarak dekat harus tetap di belakang dan menghemat kekuatan sihir mereka. Ia juga menjelaskan bahwa kecepatan regenerasi Black Hump Octopus sangat tinggi, sehingga mereka harus memisahkan punuk itu dalam satu serangan. Hajin yang tidak sepenuhnya memahami situasi, hanya bisa berpikir bahwa sepertinya Yonha sedang mencoba mengeluarkannya dari pelatihan. Yonha kemudian menanyakan, apakah semua orang sudah siap? Ia melirik Hajin dengan tatapan dingin sebelum menyatakan bahwa mereka akan memulai misi. Dalam hati, Hajin merasa kesal dan memaki Yonha. Mereka pun mulai mengambil posisi. Hoseng berusaha menarik perhatian Black Hump Octopus dengan memukul-mukul batu tempatnya berdiri menggunakan kapaknya. Dalam pikirannya, langkah pertama adalah memancing monster itu ke pantai. Monster tersebut bergerak cepat ke arahnya dan menyerang batu tempat Hoseng berdiri. Namun Hoseng dengan sigap melompat menghindar dan mulai berlari menjauh. Pada saat itulah, latihan penaklukan monster tim 5 resmi dimulai. Punduk monster itu tiba-tiba meledak dan mengeluarkan beberapa bayi gurita. Melihat hal tersebut, Hoseong panik dan berkata bahwa ledakan itu terjadi lebih cepat dari yang ia perkirakan. Bayi-bayi gurita itu segera bergerak hendak menyerangnya. Namun Yeonha dengan sigap maju dan menghancurkan bayi-bayi gurita tersebut sebelum sempat mendekat. Dalam hatinya, Hoseo mengakui bahwa kekuatan Yeonha benar-benar mengerikan. Ia teringat bahwa gadis itu adalah peringkat ke-7 di antara para kadet baru di Cube, Yu Yeonha. Sambil berlari menjauh dari area bahaya, Hoseong mengucapkan terima kasih kepadanya. Sementara itu, Yeonha bersiap menyerang monster gurita utama. Ia mengayunkan cambuknya dengan cepat, nyaris mengenai punuk monster tersebut. Monster gurita itu menjadi marah dan membalas dengan serangan tentakel bertubi-tubi. Meski begitu, Yeonha berhasil menghindar dan melompat mundur dengan lincah. Namun situasi berubah seketika ketika salah satu bayi gurita muncul di belakang Yeonha dan melompat hendak menyerangnya. Hazuki yang melihat kejadian itu segera berteriak memperingatkan, memanggil Yeonha agar berhati-hati. Yeonha menoleh dan menyadari keberadaan bayi gurita tersebut, tetapi ia tidak sempat bereaksi. Tiba-tiba, bayi gurita itu meledak di udara, membuat Yeonha terkejut. Ternyata Kim Hajin berhasil menembaknya tepat waktu. Dengan ekspresi kaget, Yeonha melirik ke arah Hajin dan memanggil namanya dengan nada tak percaya. Di sisi lain, Hajin menjelaskan dalam pikirannya bahwa SP yang dapat dikonversi menjadi stat points diperoleh ketika perannya di dunia ini menjadi lebih besar. Namun bagi seseorang seperti dirinya, yang dari awal hingga akhir hanyalah karakter tambahan, memiliki peran besar sejak awal bukanlah hal mudah.
Itu berarti ia hanya memiliki satu pilihan, yaitu mengikuti kejadian-kejadian yang dialami karakter utama, seperti situasi saat ini. Yeonha masih terdiam sambil menatap Hajin dengan terkejut. Begitu pula Hoseong dan Hazuki yang sama-sama tercengang. Yeonha kemudian mengatakan bahwa ia sudah memperingatkan Hajin agar tidak ikut campur. Pada saat itu, punuk monster gurita kembali meledak dan mengeluarkan sejumlah besar bayi gurita. Yeonha menoleh ke belakang dengan kaget dan mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam hatinya, Hajin menganalisis bahwa satu-satunya target musuh adalah unit dalam jumlah besar tersebut. Namun bahkan itu pun tidak terlalu menguntungkan karena kecerdasan mereka rendah dan lintasan geraknya terlalu mudah ditebak. Ia menyadari bahwa satu-satunya saat ia bisa benar-benar bersinar adalah sekarang. Hajin pun menggunakan talent miliknya, Bullet Time. Ia mengingat bahwa talent yang ia tulis sendiri itu mampu memperlambat arus waktu selama 3 detik. Artinya, selama 3 detik tersebut, ia dapat melihat pergerakan musuh dengan sangat jelas. Langkah selanjutnya menjadi mudah. Ia hanya perlu menembak mereka. Dengan presisi tinggi, Hajin menembak bayi-bayi gurita satu persatu hingga durasi bullet time berakhir. Semua bayi gurita berhasil dimusnahkan tanpa tersisa. Yeonha terdiam, menatap Hajin yang baru saja menyelesaikan semuanya seorang diri. Melihat kesempatan terbuka, ia segera mengikat punuk monster gurita dengan cambuknya. Ia kemudian meminta Hoseng dan Hazuki untuk menyerang bagian itu sekarang juga. Hoseng dan Hazuki melompat bersamaan, menyalurkan kekuatan magis ke senjata masing-masing, lalu menebas punuk tersebut dengan serangan penuh tenaga. Serangan itu berhasil, dan monster gurita akhirnya dikalahkan. Hajin yang tampak kelelahan berpikir dalam hati, menanyakan apakah mereka benar-benar berhasil. Sementara itu, Yeonha masih terdiam, terus melirik ke arahnya dengan ekspresi sulit ditebak. Hajin kemudian merebahkan tubuhnya di tanah sambil menghela napas lega dan mengatakan bahwa situasi tadi benar-benar sulit. Tak lama kemudian, sebuah sistem mengumumkan hasil perhitungan untuk tim 5. Total waktu yang dicapai adalah 58 menit 58 detik. Peringkat sementara mereka berada di posisi ke-16. Monster dinyatakan berhasil dikalahkan. Oke guys, sekian untuk video kali ini. Semoga kalian menyukainya dan nantikan video selanjutnya.